Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Fitriana Ningsih dari jurusan Bimbingan Konseling Islam dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk mereview buku dari karangan Minto Rahayu yang berjudul Perjuangan Membangun Jati Diri Bangsa. Dalam tujuan ini untuk memenuhi syarat dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Risla Diba. Nah, di buku karangan Minto Rahayu tersebut terdapat 10 bab, yaitu bab 1 tentang konsep pendidikan, bab 2 tentang Pancasila ideologi, bab 3 tentang negara dan warga negara, bab 4 tentang identitas nasional, bab 5 tentang demokrasi Indonesia, bab 6 tentang sistem pemerintahan, bab 7 tentang hak asasi manusia, dan bab 8 tentang wawasan Nusantara, bab 9 ketahanan nasional, dan bab 10 tentang pendidikan politik. Pada pembahasan bab 1 yaitu terdapat 4 poin. Pada poin pertama tentang pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan pengetahuan dan sikap terhadap pribadi dan perilaku peserta didik. Peserta didik berasal dari latar belakang yang berbeda, baik dari agama, rasio kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa. Hal ini bertujuan agar warga negara Indonesia menjadi cerdas, kreatif, inovatif, terampil, serta mempunyai karakter yang ciri khas sebagai bangsa Indonesia yang dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan poin kedua yaitu tentang perkembangan pendidikan kewarganegaraan persekolahan. Sebagai mata pelajaran di sekolah, pendidikan kewarganegaraan telah mengalami perkembangan yang fluktuatif, baik dalam kemasan maupun substansinya. Hal tersebut dapat dilihat dalam substansi, historis, epistemologis, dan pedagogis. Pendidikan kewarganegaraan berkedudukan sebagai program kurikuler dimulai dengan diintroduksinya mata pelajaran civis dalam kurikulum SMA tahun 1962 yang berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada poin ketiga yaitu tentang pengaruh pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah. Universitas memberikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sebagai pengembangan kepribadian karena pendidikan kewarganegaraan dapat membantu mahasiswa-mahasiswi menjadi warga negara yang baik sekaligus paham antara hak dan kewajiban, dapat hidup berdemokrasi, nasionalis dengan dibekali nilai-nilai moral, norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dan pada poin keempat yaitu tentang eksistensi manusia. Eksistensi adalah milik pribadi. Tidak ada dua individu yang identik. Oleh sebab itu, eksistensi adalah milik pribadi yang keberadaannya tidak bisa disamakan dengan yang lain. Dan pada pembahasan bab ketiga yaitu tentang negara dan warga negara. Pada bab 3 yaitu terdapat 3 poin. Poin pertama yaitu tentang pengertian negara. Negara adalah ruang publik yang merupakan objek kekuasaan. Sedangkan pengertian dari kewarganegaraan yaitu bisa dibedakan menjadi 2, yaitu secara pengertian yuridis dan sosiologis.
Pengertian secara yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dan negara. Sedangkan kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ditandai dengan ikatan emosional. Dan poin ketiga yaitu tentang pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan makna katanya berarti dasar susunan suatu badan politik yang dinamakan negara. Konstitusi merupakan penggambaran keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan dan fungsi untuk membentuk. Dan pada pembahasan bab keempat yaitu tentang identitas nasional. Pada pembahasan bab 4 terdapat 5 poin. Poin pertama yaitu pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu jati diri yang khas yang dimiliki oleh satu negara yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dalam garis besar tidak hanya mengacu pada individu saja, namun berlaku juga pada suatu organisasi atau kelompok. Dalam poin keempat yaitu tentang identitas nasional sebagai karakter bangsa. Dalam arti luas, karakter berarti sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, watak yang membedakan seseorang dengan yang lain. Sehingga karakter bangsa dapat diartikan tabiat, tekad, watak khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Dan pada poin kelima yaitu bentuk identitas nasional Indonesia. Identitas nasional adalah suatu jati diri yang khas dimiliki oleh suatu bangsa dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dalam hal ini tidak hanya mengacu pada individu saja, akan tetapi berlaku juga pada suatu kelompok. Pada poin ketiga yaitu tentang nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi terdiri dari 5 nilai. Yang pertama adalah demokrasi harus dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. 2. Demokrasi harus dilaksanakan sesuai nilai kewarganegaraan yang adil dan beradab. 3. Demokrasi harus dilaksanakan untuk menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Demokrasi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan perwakilan. 5. Demokrasi harus dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pada poin keempat yaitu tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sejak merdeka, bangsa Indonesia pernah melaksanakan 3 macam demokrasi, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Dan pada poin kelima yaitu tentang demokratisasi. Demokratisasi adalah proses mengimplementasikan demokrasi sebagai sistem politik dalam kehidupan bernegara. Dan pada poin keenam yaitu pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi adalah proses perbuatan mendidik yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua peserta didik. Dan pada pembahasan bab ke-6 yaitu tentang sistem pemerintahan. Pembahasan bab ke-6 terdapat 2 poin. Poin pertama yaitu tentang otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat daerah tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan pada poin kedua yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan serangkaian cara yang digunakan suatu negara untuk mengatur segala yang berhubungan dengan kepemerintahan dan kenegaraan. Pada pembahasan bab ketujuh yaitu tentang hak asasi manusia. Pada bab ini terdapat 4 poin. Pada poin pertama yaitu pengertian hak asasi manusia. Dalam pengertian hak asasi manusia, menurut definisi para ahli, pengertian hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir. Dalam poin kedua yaitu sejarah perkembangan hak asasi manusia. Dari segi waktu, keberadaan hak asasi manusia sama dengan keberadaan manusia. Artinya, awal keberadaan hak asasi manusia pada hakikatnya sama dengan awal kemunculan manusia di dunia. Begitu manusia pertama muncul di muka bumi, maka hak asasi dalam sendirinya juga muncul dengan menyertainya. Pada poin ketiga yaitu prinsip hak asasi manusia. Beberapa prinsip telah menjiwai hak asasi manusia internasional. Prinsip-prinsip terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip-prinsip tersebut yaitu prinsip kesetaraan, pelanggaran diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan kepada prinsip negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu. Dan pada poin keempat yaitu tentang pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan berbasis hukum, di mana segala sesuatu bidang kehidupan diatur dalam badan hukum. Dalam hal hak asasi manusia, negara memiliki peran sebagai tokoh utama dalam penegakan hukum. Maksudnya, negara memiliki tanggung jawab guna menegakkan, melindungi, memenuhi, menghormati, serta memajukan hak asasi manusia dengan warganya. Walaupun demikian, faktanya pelaksanaan hak asasi manusia yang ada di Indonesia masih jauh dari kata ideal, bahkan sempurna. Tujuan dan cita-cita utama pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, masih saja sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh masyarakat, bahkan pejabat negara. Baik itu pelanggaran hak asasi manusia berjenis langsung maupun tidak langsung. Hak asasi manusia secara tidak langsung yaitu penyalahgunaan wewenang, ketidakadilan terhadap rakyat. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Bahkan bisa dibilang sangat mudah kualitasnya pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Pada pembahasan bab ke-7 yaitu tentang wawasan Nusantara. Pada pembahasan bab ke-8 ini terdapat 5 poin. Pada poin pertama yaitu pengertian geopolitik,
geostrategi, dan wawasan Nusantara. Pengertian geopolitik adalah kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan berdasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia. Dan pada pengertian geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya. Sedangkan pengertian dari wawasan Nusantara adalah cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Dan pada poin kedua yaitu tentang unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara terdiri dari wadah dan isi wawasan Nusantara. Wadah meliputi wujud wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Sedangkan isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada poin ketiga yaitu arah pandang wawasan Nusantara. Dalam arah wawasan Nusantara dibedakan menjadi dua, ada wawasan Nusantara ke dalam dan ada wawasan Nusantara keluar. Ada wawasan Nusantara ke dalam yaitu dan pada poin ketiga yaitu arah pandang wawasan Nusantara. Arah pandang wawasan Nusantara dibedakan menjadi dua, yaitu arah pandang wawasan Nusantara ke dalam dan arah pandang wawasan Nusantara keluar. Arah pandang wawasan Nusantara ke dalam yaitu mengandung makna bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha dalam mencegah dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan suatu konflik bangsa dan harus dapat memelihara persatuan dan kesatuan kebinekaan Tunggal Ika. Dan arah pandang wawasan keluar yaitu mengandung makna bahwa dalam kehidupan internasional bangsa Indonesia harus berusaha menjaga kepentingan nasional untuk semua aspek kehidupan agar dapat menciptakan tujuan nasional yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan poin keempat yaitu kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional sebagai bangsa Indonesia merupakan ajaran yang meyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak menjadi penyesatan dan penyampaian dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dan fungsi adalah wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan tujuan yaitu wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, ataupun daerah.
Hal ini bukan berarti menghilangkan kepentingan kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, ataupun daerah. Dan pada poin kelima yaitu wawasan Nusantara sebagai konsep pemersatu bangsa. Tali perekat persatuan dan kesatuan bangsa itu bagi banyak negara berbeda-beda. Ada yang mendasarkannya kepada kesamaan ideologi, ras, etnis, asal-usul, agama, wawasan, ketokohan pemimpin sebagai pemersatu, dan lain sebagainya. Indonesia sebagai masyarakat majemuk, tali perekat itu ada pada ideologi, dalam hal ini Pancasila serta cara pandang bersama yang kita namakan wawasan Nusantara. Dan pembahasan bab ke-9 yaitu tentang ketahanan nasional. Dalam pembahasan bab ke-9 terdapat 7 poin, dan poin pertama yaitu pengertian ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, dan ancaman baik datang dari dalam maupun dari luar. Dan pada poin kedua yaitu sifat ketahanan nasional. Tiap-tiap aspek, terutama aspek-aspek dinamis di dalam tata kehidupan nasional relatif berubah menurut waktu, ruang, dan lingkungan, sehingga interaksinya menciptakan kondisi umum yang sangat kompleks dan amat sulit dipantau. Dalam rangka pemahaman dan pembinaan tata kehidupan nasional diperlakukan penyederhanaan dari berbagai aspek kehidupan nasional. Dan pada poin ketiga yaitu asas-asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku yang didasari dengan nilai-nilai yang tersusun berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Dan pada poin keempat yaitu tentang pembinaan ketahanan nasional. Keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup dan tujuan negara. Hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia dalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Pada poin kelima yaitu kebudayaan nasional Indonesia. Pengertian kebudayaan nasional Indonesia adalah pada tahun 1945 sebenarnya adalah proses kesinambungan dari tahun-tahun sebelumnya yang dimulai dari berbagai pemikiran dan pergerakan sebelum tahun 1928 yang secara resmi seluruh penduduk pribumi Indonesia menyatakan diri sebagai satu bangsa Indonesia, satu tanah air Indonesia, satu bangsa, bahasa Indonesia, yang semuanya dituangkan dalam kesepakatan para pemuda Indonesia pada saat itu Sumpah Pemuda. Pada poin ke-6 yaitu ketahanan nasional dan pembangunan nasional. Ketahanan nasional merupakan mainstream untuk mensinergikan pada pola pikir seluruh komponen bangsa, sekaligus works remakuan
untuk bertindak dan bekerja menangkal segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, mengembangkan potensi kekuatan bangsa, serta mengkoordinasikan antar sektor terkait sebagai input bagi pemerintah. Pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan mencapai tujuan nasionalnya. Pada poin ke-6 pada poin ke-7 yaitu tentang globalisasi dan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah merupakan suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman bentuk ancaman. Seperti yang kita ketahui, di era globalisasi itu ditandai dengan adanya perdagangan bebas, di mana produk dari suatu negara dengan bebas dapat masuk dan diperjualbelikan di negara lain. Kenyataan itu tentu menimbulkan tantangan bagi semua negara untuk mampu bersaing dalam meningkatkan kualitas produk industrinya. Bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan itu. Dan pada pembahasan bab ke-10 yaitu tentang pendidikan politik. Pendidikan politik terdiri dari 8 poin. Poin pertama yaitu tentang pengertian pendidikan politik. Menurut Ramlan Surbakti, dalam memberikan pengertian tentang pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik. Pada poin kedua yaitu fungsi pendidikan politik. Fungsi pendidikan politik sangat penting sebab pendidikan politik meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik yang ada pada gilirannya akan mendorong timbulnya kesadaran politik secara maksimal dalam suatu sistem politik. Pada poin ketiga yaitu tujuan pendidikan politik. Dan pada poin ketiga yaitu tujuan pendidikan politik dalam memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya yang menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dan pada poin keempat yaitu tentang bentuk pendidikan politik. Bentuk pendidikan politik menurut Rusadi Kartaprawira dapat diselenggarakan antara lain meliputi 3 poin, yaitu 1. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain untuk dipublikasikan massa yang biasanya membentuk pendapat umum. Kedua, siaran radio dan televisi ataupun serta film. Yang ketiga, lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja, tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal. Pada poin kelima yaitu urgensi pendidikan politik. Pendidikan politik diperlukan keberadaannya terutama untuk mendidik generasi muda saat ini yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Pada poin ke-6 yaitu pokok-pokok materi pendidikan politik. Pokok-pokok materi pendidikan politik sepenuhnya tertuang sebagai muatan yang terkandung dalam kurikulum pendidikan politik.
Dan poin ketujuh yaitu perkembangan pendidikan politik. Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem politik di suatu negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya bahu-membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, keduanya satu sama lain saling menjunjung dan saling mengisi. Pada poin ke-8, yaitu tentang permasalahan politik di Indonesia saat ini. Indonesia adalah negara besar yang kaya akan sumber daya alam, jumlah penduduk, jumlah budaya, dan lain sebagainya. Sayangnya, Indonesia masih kalah dalam sumber daya manusia dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Ya, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.